Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Oke, sekarang kita akan belajar membuat sebuah kalimat lampau atau past ya di dalam bahasa Inggris dengan mudah. Namun sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, saya ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kalimat dengan menggunakan to be. Contohnya, I'm happy, saya bahagia. Atau, they are diligent, mereka rajin. Atau kalimat yang lainnya, she is beautiful, dia cantik. Nah, kalau kita lihat am, are, dan is adalah to be yang berbentuk present. Yang berbentuk present atau saat sekarang. Sekali lagi, am, are, dan is pada kalimat ini adalah to be yang berbentuk present atau saat sekarang. Nah, kita juga sudah pelajari tentang kalimat yang menggunakan verb atau kata kerja. Contohnya, you write a letter. Kamu atau Anda menulis sepucuk surat. Atau contoh lainnya, we work hard. Kita bekerja keras. Atau contoh lainnya, he listens the radio. Dia mendengarkan radio itu. Nah, kata-kata write, work, listens adalah verb atau kata kerja yang berbentuk present atau saat sekarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membentuk kalimat past atau saat lampau dari kalimat-kalimat yang ada? Ya, oke. Sekarang kita mengubah kalimat present atau sekarang menjadi kalimat past atau lampau dengan menggunakan to be dan adjective. Oke, yang pertama misalnya, I'm happy, saya bahagia. Artinya saya sekarang ini bahagia. Gitu. Nah, sekarang kita ubah bentuk kalimat ini menjadi kalimat lampau. Dia akan menjadi I was happy. Saya bahagia, tapi pada masa lampau. Jadi saya dulu bahagia. Ya, kita gunakan was. I was happy. Saya bahagia, tapi dulu. Ya. Lagi misalnya, you are happy. You are happy. Kamu bahagia. Sekarang ini kamu bahagia. Oke, kita rubah menjadi kalimat lampau akan menjadi you were happy. Kamu dulu bahagia, gitu ya. You were happy. Kamu dulu bahagia. Contoh lainnya misalnya they are happy. Mereka bahagia. Kita ubah menjadi kalimat lampau menjadi they were happy. Mereka dulu bahagia. Oke. Kemudian we are happy. Kami bahagia. Sekarang kami bahagia. We are happy. Kita ubah menjadi kalimat past, kalimat lampau akan menjadi we were happy atau kami dulu bahagia. Lagi misalnya she is happy, dia, kata ganti perempuan ya, bahagia. Sekarang ini dia bahagia. Nah, kita buat menjadi kalimat lampau sangat mudah menjadi she was happy, dia dulu bahagia. Oke. Kemudian he is happy, dia, kata ganti untuk laki-laki bahagia sekarang ini. Kita ubah menjadi kalimat lampau akan menjadi he was happy. Dia bahagia, tapi dulu. Oke, he was happy. Kemudian it is happy. Dia bahagia. Ya, di sini untuk kata ganti benda atau bukan laki, bukan perempuan. Gitu ya. Kemudian kita ubah menjadi kalimat past atau lampau akan menjadi it was happy. Dia dulu bahagia. Nah, ini yang paling penting diingat teman-teman. Ya, am, ya bentuk present nanti akan diubah menjadi was dalam bentuk past, to be-nya. Ya, kemudian are akan berubah menjadi bentuk past-nya adalah were. Kemudian is diubah bentuk past-nya menjadi was. Jadi am adalah was diubah dalam bentuk past-nya,
kemudian are bentuk presentnya diubah menjadi were, kemudian is bentuk presentnya akan diubah menjadi was bentuk pastnya. Ini perubahan to be ya teman-teman, agar diingat, ini penting ya. Sekarang kita akan memberikan contoh kalimat past lampau menggunakan verb. Yang tadi kita gunakan to be, sekarang kita gunakan verb atau kata kerja. Kata kerja yang kita pakai adalah work contohnya ya. Misalnya bentuk present, kemudian ada juga bentuk lampau. Oke, bagaimana kita ubah? Contohnya misalnya I work hard. I work hard. Saya bekerja keras. Sekarang. Saya sekarang bekerja keras. I work hard. Work-nya bentuknya present. Kita ubah work menjadi bentuk past. Jadi I worked hard. Saya telah bekerja keras. Ditambah ed di situ. I worked hard. Saya telah bekerja keras. Contoh lainnya, misalnya you work hard. Anda bekerja keras. Sekarang ini, ya, Anda sekarang ini bekerja keras. You work hard. Bentuk lampaunya, you worked hard. Anda telah bekerja keras. Diperhatikan, kita tambah ed di situ, ya, ed, right? Next. They work hard. Mereka bekerja keras. Diubah menjadi kalimat pastnya. They worked hard. Mereka telah bekerja keras. Selanjutnya we work hard. Kami bekerja keras. Diubah menjadi kalimat past menjadi we worked hard. Kami telah bekerja keras. Kemudian she works hard. Dia bekerja keras. Di situ presentnya atau verb presentnya ditambahkan s, tapi untuk verb bentuk pastnya dia tetap menjadi she worked hard. Dia telah bekerja keras. Begitupun juga dengan he, right? He works hard. Dia bekerja keras sekarang ini diubah menjadi past, kalimat past menjadi he worked hard. Dia telah bekerja keras. Dan yang terakhir, it works hard. Dia bekerja keras sekarang ini, kemudian diubah menjadi kalimat past menjadi it worked hard. Dia telah bekerja keras. Baik, tadi kita sudah menggunakan kata kerja work. Nah, sekarang kita menggunakan kata kerja lainnya, contohnya kata kerja write. Bagaimana kita mengubah kata kerja write dalam bentuk present menjadi bentuk past? Contohnya, I write a book. Saya menulis sebuah buku. Kita ubah menjadi kalimat atau bentuk pastnya, I wrote a book. Saya telah menulis sebuah buku. Di sini kalau kita lihat ada perbedaan cara penulisannya. Kata kerja write diubah menjadi wrote, bukan write it, tapi wrote. Ini adalah catatan bagi teman-teman sekalian. Contoh berikutnya, you write a book. Anda menulis sebuah buku. Kita ubah menjadi kalimat pastnya atau bentuk pastnya, you wrote a book. Anda telah menulis sebuah buku. Contoh lainnya, they write a book. Mereka menulis sebuah buku. Kita ubah menjadi bentuk pastnya, they wrote a book. Mereka telah menulis sebuah buku. Berikutnya, we write a book. Kami menulis sebuah buku. Bentuk pastnya, we wrote a book. Kami telah menulis sebuah buku. She writes a book. Bentuk presentnya, ini dia menulis sebuah buku. Kita ubah menjadi bentuk past, she wrote a book. Dia telah menulis sebuah buku. Begitu juga he writes a book. Dia menulis sebuah buku. Dia, laki-laki, telah menulis sebuah buku. Kita ubah menjadi he wrote a book. Bentuk pastnya, dia telah menulis sebuah buku.
Contoh terakhir, it writes a book. Dia menulis sebuah buku. Kita ubah menjadi bentuk past. It wrote a book. Dia telah menulis sebuah buku. Dari dua contoh sebelumnya, maka kita bisa membagi perubahan kata kerja menjadi dua. Pertama, perubahan kata kerja beraturan atau regular verbs, dan perubahan kata kerja tidak beraturan atau irregular verbs. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya regular verbs. Misalnya, bentuk presentnya talk. Diubah menjadi bentuk past itu talked, bentuk verb kedua. Kemudian bentuk presentnya play, bentuk pastnya adalah played. Bentuk presentnya jump atau melompat, bentuk pastnya jumped. Nah, untuk bentuk past participle kali ini tidak kita bicarakan. Contoh dalam kalimat, misalnya they talked to my friend. They talked to my friend. Jadi kata kerja talk kemudian diubah dalam bentuk past, tinggal ditambahkan ed atau ed menjadi talked. They talked to my friend. Sementara irregular verbs, contohnya misalnya presentnya dalam bentuk present go, dalam bentuk pastnya went, kemudian eat atau makan, dalam bentuk pastnya ate. Berikutnya kata kerja drive, bentuk presentnya, sementara bentuk pastnya drove. Contohnya she went to library. Contohnya she went to library. Jadi went adalah bentuk past dari kata kerja go. Jadi dia telah pergi ke perpustakaan. She went to library. Untuk lebih memperjelas lagi irregular verbs atau kata kerja tak beraturan, bisa kita lihat contoh, misalnya bentuk presentnya see, bentuk pastnya atau bentuk lampaunya saw. Bentuk past participle yang tidak kita bicarakan kali ini adalah seen. Kemudian bentuk verb pertamanya misalnya win, bentuk lampaunya atau bentuk pastnya atau bentuk verb keduanya won. Begitu juga misalnya come menjadi came, take menjadi took, give menjadi gave, drink menjadi drank, sing menjadi sang, dan do menjadi did. Ini beberapa contoh. Ada contoh lainnya, misalnya wear menjadi wore, teach menjadi thought, find menjadi found, live menjadi left, sell menjadi sold, hide menjadi hid, tell menjadi told, dan understand menjadi understood. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lainnya tentang kata kerja tak beraturan atau irregular verbs. Oke, sebelumnya kita sudah membuat kalimat dan mengubah kalimat baik dalam bentuk present dan bentuk past. Oke, sekarang kita bahas tentang penggunaannya. Kita menggunakan bentuk past itu untuk membicarakan kegiatan atau situasi lampau. Ya, kita menggunakan bentuk past dalam sebuah kalimat adalah untuk membicarakan kegiatan atau situasi lampau. Contohnya lagi, they went to school yesterday. Mereka pergi ke sekolah kemarin. Jadi when kita tempatkan when atau kita gunakan when karena kita melakukan pekerjaan lampau. Jadi mereka pergi ke sekolah kemarin. Yesterday, kemarin. Contoh lainnya misalnya I wrote a letter a minute ago. Saya menulis surat 1 menit yang lalu. Kita menggunakan wrote dikarenakan ada a minute ago, 1 menit yang lalu. Berarti pekerjaan menulis atau wrote dilakukan pada waktu yang lampau, yakni 1 menit yang lalu. Contoh lainnya misalnya
We played football last week. Kita bermain bola minggu lalu. Kita menggunakan played dikarenakan ada keterangan waktu last week atau minggu yang lalu. Artinya perbuatan played adalah menunjukkan atau membicarakan kegiatan atau situasi yang lampau. Ada beberapa keterangan waktu yang sering digunakan untuk bentuk past. Misalnya yesterday, kemarin, atau last week, minggu lalu. 2 days ago, 2 hari yang lalu. Atau dalam tahun misalnya in 1990, pada tahun 1990. Atau last night, kemarin malam. A month ago, sebulan yang lalu. In the past, di masa lalu. Atau misalnya during my childhood, selama masa kecil saya. In the year 2005, pada tahun 2005. Atau contoh lainnya, when I was a child, ketika saya masih anak-anak. 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Last summer, musim panas yang lalu. In the old days, pada masa yang lalu. Atau misalnya, back in high school, di masa sekolah menengah. Atau juga bisa previously, sebelumnya. Oke teman-teman, untuk mempermantap pelajaran kita, sekarang kita masuk ke bagian exercise atau latihan. Semuanya ada 6 soal. Soal pertama, she bla 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 the students yesterday. Which one do you choose? Teaches atau thought? Number 2, they bla 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 their house last month. Which one do you choose? Yang mana yang dipilih? A. Sold atau B. Sell. Number 3, she bla 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 her keys at home last night. A. Leaves or B. Left. Number 4, he bla 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 his lunch in cafeteria just now. Ate or eats? Which one do you choose? Number 5, we bla 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 to the beach last week. Go or went? And the last one, I bla 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 the book 2 days ago. Hid or hide? Which one do you choose? Oke teman-teman, bisa pause sebentar videonya, kemudian dijawab, nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, kita jawab bersama-sama. Number 1, the answer is B, thought. Kenapa thought? Bukan teaches, karena di situ ada kata yesterday, kemarin. Berarti she thought the students yesterday. Number 2, the answer is sold. Kenapa sold? Bukan sell, karena di situ ada last month. Ada last month. Jadi bentuk kedua dari sell adalah sold. Number 3, the answer is left. Kenapa left? Bukan leaves, karena di situ ada last night. Kemarin malam. Ya, kemarin bentuk lampau berarti she left, ya. She left her keys at home last night. Number 4, the answer is ate. Bentuk lampau dari kata kerja, bentuk pertamanya adalah eat, makan. Ya. Jadi the answer is ate. Number 5, the answer is went. We went to the beach last night. Kenapa pakai went? Karena di situ ada last week, minggu yang lalu. Kata kerja went, bentuk lampaunya berasal dari bentuk present go. And the last one, the answer is hid. Bentuk verb pertamanya atau bentuk presentnya adalah hide. Kenapa kita pakai hid? Karena di situ ada, di dalam kalimatnya ada 2 days ago, 2 hari yang lalu, bentuk lampau. Demikian pelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa pada topik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.